Keutamaan bulan Muharram. Tahun baru Islam yang penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah. Bulan Muharram telah datang. Ia bukan hanya sekadar bulan pertama dalam kalender Hijriah, tapi juga salah satu dari bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan, dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Quran Surat At-Taubah 36. Dan Muharram adalah salah satunya. Bahkan Rasulullah menyebutnya sebagai Syahrul Al-Muharram, bulan Allah, Muharram. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, tidak ada bulan lain yang disebut secara khusus sebagai bulan Allah. Ini menandakan kemuliaan yang sangat tinggi. Muharram, bulan penuh larangan dan kemuliaan. Di bulan ini, umat Islam dianjurkan meninggalkan segala bentuk dosa dan kezaliman. Bahkan para sahabat dahulu menggandakan ketaatan dan menjauhi permusuhan, karena Muharram adalah bulan haram. Bulan yang Allah muliakan. Penjelasan tentang Muharram, bulan penuh larangan dan kemuliaan. 1. Muharram adalah bulan haram dalam Islam. Ada 4 bulan haram atau bulan suci yang disebut dalam Al-Quran dan Hadits, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Quran Surat At-Taubah 36. Dalam bulan-bulan ini, dosa dan kezaliman dilipat gandakan, dan ketaatan lebih besar pahalanya. Oleh karena itu, kaum muslimin sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan menjauhi segala bentuk maksiat. 2. Larangan berbuat zalim dan maksiat. Masih dalam ayat yang sama, Allah lanjutkan peringatannya, janganlah kalian menzalimi diri kalian dalam bulan-bulan itu. Quran Surat At-Taubah 36. Para ulama menafsirkan bahwa berbuat dosa di bulan haram lebih besar dosanya dibanding bulan-bulan biasa, karena Allah sendiri yang mengistimewakan waktu ini. Bahkan niat untuk berbuat jahat pun lebih tercela jika muncul di bulan haram. 3. Kemuliaan bulan Muharram. Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah. Rasulullah menyebut bulan ini sebagai sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Hadis riwayat Muslim. Disebut Syahrul, bulan Allah, menunjukkan betapa agung dan mulianya Muharram. Ini satu-satunya bulan yang Allah sandarkan langsung kepadanya. 4. Teladan para sahabat. Para sahabat Rasulullah sangat menghormati bulan-bulan haram, terutama Muharram. Mereka meningkatkan ibadah dan puasa sunnah, terutama pada hari Asyura, 10 Muharram. Menjauhi konflik, permusuhan, dan maksiat. Memperbanyak taubat dan introspeksi diri. Muharram bulan penuh larangan dari kezaliman dan pintu kemuliaan bagi siapapun yang ingin mendekat kepada Allah. Di bulan ini, mari kita gandakan amal saleh, jaga lisan dan perbuatan, serta jauhi dosa agar bisa meraih keberkahan yang dijanjikan. Tahun baru Islam saatnya introspeksi diri. Pergantian tahun Hijriah bukan sekadar momen seremonial, tapi waktu emas untuk muhasabah. Kita tinggalkan dosa-dosa tahun lalu, dan kita perbarui niat untuk menjadi hamba yang lebih taat, lebih sabar, dan lebih bersyukur. Tahun baru Islam, saatnya introspeksi diri. Tahun baru Islam, yang dimulai dengan bulan Muharram, bukan hanya peristiwa pergantian kalender. Ia adalah momen spiritual bagi umat Islam untuk bermuhasabah, merenungi perjalanan hidup selama setahun ke belakang. Apakah waktu kita lebih banyak dipakai untuk kebaikan, atau justru terisi kelalaian? Apakah kita semakin dekat dengan Allah, atau malah semakin jauh? Ke-1. Bukan sekadar seremoni. Berbeda dengan perayaan Tahun Baru Masehi yang banyak diwarnai pesta dan kembang api, Tahun Baru Hijriah mengandung makna keimanan dan kesadaran ruhani. Ia mengingatkan kita pada hijrah Nabi Muhammad, sebuah simbol perjuangan, pengorbanan, dan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Kedua, waktu emas untuk muhasabah. Kita diajak untuk mengevaluasi diri, dosa-dosa apa yang sudah dilakukan tahun lalu, ibadah mana yang masih sering dilalaikan? Bagaimana hubungan kita dengan orang tua, pasangan, tetangga, dan sesama? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk memulai lembaran baru dengan lebih baik. Ketiga,
Perbarui niat dan target hidup. Tahun baru menjadi waktu yang tepat untuk memperbarui niat, menjadi hamba yang lebih taat dalam ibadah. Lebih sabar dalam menghadapi ujian hidup. Lebih bersyukur atas nikmat-nikmat yang seringkali tak kita sadari. Dengan niat yang lurus, langkah-langkah kita di tahun yang baru akan lebih terarah dan penuh keberkahan. 3. Puasa Asyura, amal istimewa di hari yang istimewa. Salah satu amalan utama di bulan Muharram adalah puasa Asyura, yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah bersabda, puasa pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Hari Asyura jatuh pada tanggal 10 Muharram, salah satu hari yang paling mulia dalam kalender Islam. Pada hari ini, umat Islam sangat dianjurkan untuk berpuasa karena keutamaannya yang luar biasa. Keutamaan puasa Asyura. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad bersabda, puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan betapa besar pahala dan ampunan Allah yang bisa diraih dengan berpuasa di hari ini. Dianjurkan puasa Tasuka. Untuk membedakan dengan kebiasaan puasa Yahudi, Nabi juga menganjurkan berpuasa pada tanggal 9 Muharram, disebut puasa Tasuka. Jika aku masih hidup tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada hari ke-9 juga. Hadis riwayat Muslim. Maka yang lebih utama, puasa tanggal 9 dan 10 Muharram, Tasuka dan Asyura, atau setidaknya puasa pada 10 Muharram saja. Kesimpulan. Puasa Asyura adalah amal istimewa yang dilakukan di hari yang penuh berkah dan sejarah agung. Ia adalah bentuk ibadah sederhana namun berpahala besar, membersihkan dosa-dosa masa lalu, mendekatkan diri kepada Allah, dan meneladani sunnah Rasulullah. 4. Asyura. Hari diselamatkannya Nabi Musa. Hari Asyura memiliki hari istimewa dan sejarah penting. Mengapa disebut hari istimewa? Pada hari ini, Nabi Musa, alaihi salam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya dengan mukjizat membelah Laut Merah. Kaum Yahudi di Madinah pun berpuasa sebagai bentuk syukur atas peristiwa. Ketika Nabi Muhammad mendengar hal itu, beliau bersabda, kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka Nabi pun berpuasa di hari Asyura dan memerintahkan umat Islam untuk ikut melakukannya. 5. Muharram, waktu memperkuat komitmen hijrah. Di bulan ini, kita diingatkan akan peristiwa hijrah Nabi Muhammad. Hijrah bukan hanya berpindah tempat, tapi berpindah dari maksiat ke taat, dari gelap menuju cahaya. Mari jadikan bulan ini momentum untuk berhijrah secara pribadi dan spiritual. Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriah dan termasuk salah satu bulan haram yang dimuliakan Allah. Ia menjadi awal tahun Islam, dan di dalamnya kita diingatkan akan peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Apa makna hijrah? Secara bahasa, hijrah berarti berpindah. Tapi secara spiritual, hijrah adalah transformasi jiwa dan kehidupan. Hijrah Nabi Muhammad SAW bukan sekadar berpindah tempat, tapi perjuangan meninggalkan tekanan, kezaliman, dan kemaksiatan menuju tempat yang lebih baik untuk menegakkan kebenaran. Maka umat Islam pun didorong untuk berhijrah secara maknawi, yaitu berpindah dari hidup dalam dosa menuju hidup yang taat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Mengapa Muharram waktu yang tepat? Karena Muharram adalah awal tahun baru Islam. Maka ia menjadi momen muhasabah dan pembaruan niat, meninggalkan kebiasaan buruk yang selama ini dilakukan. Memulai tahun dengan niat yang lebih kuat untuk menjadi hamba yang lebih baik. Meneguhkan komitmen dalam ibadah, akhlak, dan perjuangan hidup sesuai tuntunan Islam. Hijrah bukan hanya peristiwa sejarah. Ia adalah spirit perubahan, sebuah ajakan untuk terus memperbaiki diri dan menjadikan kehidupan ini semakin dekat dengan Allah. Dan bulan Muharram adalah waktu yang sangat tepat untuk memulai perjalanan perubahan itu. Sahabat, Muharram bukan hanya tentang angka tahun yang berubah. Ia adalah peringatan dari Allah, bahwa waktu terus berjalan, dan kita semakin dekat dengan akhir kehidupan. Mari isi bulan ini dengan zikir dan doa. Membaca Al-Quran. Puasa sunnah. Sedekah. Menyebar kebaikan. Karena siapa yang mengisi awal tahun dengan amal soleh, maka Allah akan berkahi sepanjang tahunnya. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat,
Jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak saudara kita yang tahu keutamaan bulan Muharram. Tahun Baru Islam yang penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.